Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Al-Alif. Saya dari kelas IKI 4 dengan NIM 190-343-1013 dari program studi instrumentasi dan kontrol industri jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Pengaturan Linear yang diampu oleh Ibu Rika Novita, STMT. Di video ini juga saya akan membahas terkait dengan jurnal yang berjudul Sistem Pengendalian Twin Rotor MIMO dengan Controller PID berbasis LiveView 2014 yang ditulis oleh Ahmad Triovandi, Mardianto, dan Endriansyah dan diterbitkan pada tahun 2019. Pertama, pada pendahuluan, berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa pada sistem pengendali Twin Rotor MIMO atau multi input dan multi output, data respon sistem tidak dapat dilihat secara real time karena harus dipindahkan dahulu dari serial monitor ke MATLAB untuk bisa dilihat datanya. Maka pada penelitian ini bertujuan untuk menampilkan data respon sistem secara real time dan untuk mencari nilai controller PID dari hasil simulasi sistem berdasarkan spesifikasi dari hardware yang digunakan. Kemudian pertama adalah perbandingan dengan penelitian terdahulu. Yang pertama itu adalah nama penelitinya adalah Rama Laksmi dan Manoharan dengan judul Nonlinear Modeling and PID Control of Twin Rotor MIMO System pada tahun 2012. Hasil dari penelitian ini menggunakan Simulink MATLAB. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui nilai error yang dihasilkan jika diberikan sebuah kendali. Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa error yang dihasilkan dapat berkurang ketika diberikan sebuah kendali. Perbedaannya dengan pada jurnal yang ini adalah penelitian dilakukan dengan data respon sistem tidak dapat dilihat secara real time. Juga di sini menggunakan software MATLAB. Persamaannya menggunakan metode pengendali PID pada sistem. Selanjutnya yang kedua, nama penelitinya adalah Akash A. Patel, Prakash M. Pitadia, dan Hardik V. Judulnya adalah Control of Twin Rotor MIMO System or TRMS using PID Controller pada tahun 2015. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Twin Rotor MIMO System dengan Simulink MATLAB. Dari penelitian ini dapatkan kesimpulan bahwa dengan kendali PID masih memiliki osilasi pada sistem. Perbedaan penelitian dilakukan dengan data respon sistem tidak dapat dilihat secara real time. Juga di sini menggunakan software MATLAB, yang mana pada penelitian yang akan dipresentasikan pada saat ini menggunakan software LiveView. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode pengendali PID pada sistem dan juga menggunakan metode tuning Ziegler-Nichols untuk mencari nilai set point control PID-nya. Kemudian yang ketiga, nama penelitiannya adalah Mehdi dan Gaida dengan judul PSO Best Optimal PID Controller for Twin Rotor MIMO System pada tahun 2015. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan controller PID menggunakan tuning PSO untuk mengatasi error overshoot pada twin rotor. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan, yaitu dari hasil pengujian untuk mengimplementasikan controller PID menggunakan controller PSO dengan nilai konstanta KP 2,57, KI 7,32, dan KD 6,94 untuk horizontal dan KP 2,99, KI 0,004, dan KD 1,7 untuk vertikal. Perbedaannya pada penelitian ini dilakukan dengan data respon sistem tidak dapat dilihat secara real time. Juga menggunakan metode PSO atau Particle Swarm Optimization Algorithm untuk mencari nilai controller PID. Persamaannya di sini menggunakan metode pengendali PID pada sistem dan juga menggunakan metode tuning Ziegler-Nichols untuk mencari nilai controller PID. Yang keempat, nama penelitinya adalah Grace Bobby, Erwin Susanto, dan Vicky Yosef Suratman. Judulnya di sini adalah Implementasi Robot Keseimbangan Beroda 2 berbasis Microcontroller, diterbitkan pada tahun 2015. Pada penelitian ini menggunakan dua buah input pada proses fusifikasi dan menggunakan 16 rules. Robot mampu mencapai keseimbangannya kembali atau steady state setelah mendapat gangguan dari luar. Pengujian robot keseimbangan dengan menggunakan kendali fuzzy logic dapat membuat robot berdiri tegak pada pusat bumi, dan robot mampu mencapai tujuan dari penelitian ini ialah mendesain suatu kontrol handal yang dapat membuat robot berdiri tegak.
Perbedaannya pada penelitian ini untuk implementasi robot simpan beroda 2. Kemudian menggunakan metode fuzzy logic sebagai pengendali pada sistem. Persamaannya menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller dan menggunakan sensor MPU 6050 Inertial Measurement Unit sebagai sensor posisi dan perpindahan atau accelerometer, serta sebagai sensor sudut rotasi atau gyroscope. Yang kelima atau yang terakhir, nama penelitiannya adalah Raranda dan Puput Wanarti Rusimanto. Judulnya adalah implementasi controller PID pada two wheels self balancing robot berbasis Arduino Uno yang terbitkan pada tahun 2017. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan controller PID pada two wheels self balancing robot berbasis Arduino Uno menggunakan tuning trial and error. Nilai KCR metode Ziegler-Nichols dengan nilai konstanta yang didapatkan adalah KP 70, KI 466,67 dan KD 2,625. Robot dapat berdiri seimbang dengan nilai error yang dihasilkan adalah 0,9693 derajat dari tuning nilai KCR 116,67 dan time response menuju steady state kurang dari 1,5 second. Kemudian perbedaannya adalah pada penelitian untuk implementasi controller PID pada two wheel self balancing robot. Kemudian untuk menampilkan data respons sistem menggunakan serial monitor pada Arduino IDE. Dan persamaannya adalah menggunakan metode pengendali PID pada sistem, menggunakan metode tuning Ziegler-Nichols untuk mencari nilai controller PID, menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller, dan juga menggunakan sensor MPU 6050 Inertial Measurement Unit sebagai sensor posisi dan perpindahan, juga serta sebagai sensor sudut rotasi. Berikut komponen yang digunakan pada penelitian ini. Pertama adalah twin rotor MIMO, yaitu pemodelan hardware itu sendiri. Kemudian digunakan juga sensor MPU 6050. Sensor ini terdiri dari sensor posisi dan perpindahan, yaitu accelerometer, dan juga gyroscope yang digunakan sebagai sensor sudut atau gerak rotasi. Kemudian digunakan juga rotary encoder dan digunakan Arduino Uno sebagai microcontroller. Kemudian digunakan pengendali controller PID. Aksi controller proporsional integral derivatif atau PID tersebut didefinisikan sebagai persamaan yang berikut. Kemudian di sini menggunakan metode tuning Ziegler-Nichols yang second method atau metode kedua sesuai dengan tabel nilai di sini dengan keterangan KCR konstanta kritis, KCR atau konstanta kritis, dan PCR itu waktu kritis. Selanjutnya ada blok diagram sistem. Pada blok diagram sistem di sini terdapat power supply untuk supply ke Arduino. Kemudian digunakan juga sensor MPU 6050 seperti yang dijelaskan tadi, dan digunakan dua motor ya. Kemudian data yang dihasilkan di sini kemudian akan ditampilkan dengan GUI atau Graphical User Interface pada software LabVIEW 2014 ini. Data tersebut akan ditampilkan secara real time oleh LabVIEW 2014 serta data tersebut dapat disimpan dalam bentuk file. Selanjutnya terdapat spesifikasi hardware twin rotor MIMO itu. Berikut adalah tabel spesifikasinya. Nilai-nilai ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam pemodelan matematika. Di sini digunakan pemodelan matematika state space yang nantinya akan diubah menjadi transfer function atau fungsi alih. Berikut merupakan diagram alirnya. Terdapat dua diagram alir. Yang pertama, diagram alir untuk simulasi twin rotor MIMO dengan software LabVIEW 2014. Yang pertama di sini dilakukan input spesifikasi hardware seperti nilai yang ada pada tabel di slide sebelumnya. Kemudian dihitung untuk mendapatkan persamaan state space dari sistemnya. Setelah itu dikonversikan dari state space menjadi fungsi alih dan didapatkan hasil fungsi alih. Kemudian dilakukan tuning Ziegler-Nichols second method untuk mendapatkan nilai parameter PID-nya. Selanjutnya terdapat diagram alih untuk perancangan pada software Arduino IDE. Pertama itu didapatkan sebelumnya set point KP, KI, dan KD dari yang telah dilakukan pada simulasi LabVIEW sebelumnya.
Kemudian dilakukan pembacaan sudut pitch dan yaw, dan digunakan kendali PID untuk pada derajat posisi untuk mengetahui derajat posisinya. Kemudian apabila nilai derajat posisinya itu tidak sesuai dengan set point, maka dilakukan pembacaan ulang sudut pitch dan yaw, kemudian dilakukan lagi untuk nilai optimisasinya menggunakan controller PID untuk mendapatkan derajat posisi. Dan apabila nilai posisinya sudah sesuai dengan set point, maka akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu menampilkan sudut dan respon sistemnya. Selanjutnya ada pemodelan matematikanya. Seperti yang dibilang tadi dilakukan pemodelan matematika yang berawal dari set space yang kemudian akan diubah menjadi transfer function atau fungsi alih. Sebelah kiri ini merupakan nilai yang sebelah kiri adalah merupakan persamaan dalam set space-nya. Kemudian di input nilai sesuai dengan spesifikasi hardware yang tertera pada tabel yang slide sebelumnya, didapatkan nilai sebagai berikut untuk state space-nya. Kemudian diubah ke dalam bentuk transfer function atau fungsi alih menggunakan persamaan yang di bawah ini, dan didapatkan nilai transfer function-nya adalah sebagai berikut. Terdapat dua transfer function, yaitu transfer function untuk main dan tail. Di sini juga terdapat block system untuk simulasi pada LabVIEW 2014 yang dilakukan oleh peneliti pada jurnal ini. Berdasarkan simulasi pada software LabVIEW 2014 yang telah dibuat oleh peneliti tadi, terdapat beberapa grafik respon sistem. Yang pertama di sini ada respon sistem, yang sebelah kiri ada respon sistem main tanpa controller dan juga respon sistem tail tanpa controller. Pada gambar tersebut terlihat bahwa respon sistem dari twin rotor MIMO tidak dapat mengikuti set point yang diberikan. Respon sangat tidak stabil, dan ini membuktikan bahwa twin rotor MIMO tidak dapat mempertahankan keseimbangan posisinya sehingga perlu dirancang sebuah controller. Maka dari itu dirancang sebuah controller PID menggunakan metode Ziegler-Nichols second method, dan didapatkan nilai parameter PID adalah sebagai berikut. Berikut merupakan nilai parameter PID-nya, yang tiga atas ini merupakan parameter PID untuk sistem main dengan kontrol PID, dan yang tiga di bawah ini untuk sistem tail dengan controller PID-nya. Terdapat dan setelah disimulasikan terlihat jelas berbeda ya dari sebelumnya yang tanpa controller. Pada gambar 2 ini terlihat sistem lebih stabil dengan overshoot dan osilasi yang kecil. Respon sistem sesuai dengan karakteristik dari controller PID, yaitu mempercepat reaksi sebuah sistem mencapai set point-nya, menghilangkan offset dan menghasilkan perubahan awal yang besar serta mengurangi overshoot. Kemudian di sini juga dilakukan pengujian hardware twin rotor MIMO. Pada jurnal ini dilakukan dengan dua cara, yaitu tanpa gangguan dan dengan gangguan. Di sini yang kiri ini merupakan hasil pengujian dengan beberapa set point. Dalam pengujian ini juga dilakukan dengan beberapa nilai set point yang diberikan. Antara lain di sini ada min 15 derajat, 60 derajat, 5 derajat, dan 30 derajat. Di sini yang sebelah kiri ini dilakukan pengujian dengan tanpa gangguan ya. Yang sebelah kanan ini pengujian menggunakan gangguan. Berdasarkan gambar atau grafik respon sistem yang tertera pada slide ini, dapat terlihat bahwa twin rotor dapat mencapai dan mempertahankan set point. Namun jika diberikan set point dan gangguan yang terlalu besar, maka twin rotor tidak dapat mempertahankan set point-nya. Selanjutnya, saya juga melakukan percobaan pada software LabVIEW untuk mengetahui grafik respon sistemnya. Di sini terlihat terdapat dua grafik respon sistem yang tertera, yaitu ada grafik respon sistem main dengan controller PID, dan yang kanan bawah ini merupakan grafik respon sistem tail dengan controller PID. Nilai PID di sini juga sudah saya sesuaikan dengan set point yang tertera pada jurnal yang sebelumnya ada pada set sebelumnya. Nah, di sini karena saya mensimulasikannya
dengan tidak pada plan yang sama yang dilakukan oleh peneliti, maka grafik yang saya dapatkan juga berbeda dengan yang didapatkan oleh peneliti. Selanjutnya, saya juga melakukan simulasi pada software yang berbeda, yaitu Scilab, untuk mengetahui apakah hasil akan berbeda jika di software yang berbeda. Di sini terlihat bahwa sebenarnya grafiknya juga sama. Untuk yang kiri ini grafik response system main dengan controller PID dengan nilai set point yang sama. Yang sebelah kanan ini grafik response system tail dengan controller PID dan juga dengan nilai set pointnya yang sama. Namun pada yang sebelah kiri ini yang response system main, di sini saya dikarenakan keterbatasan informasi yang dimiliki oleh saya hanya bisa menampilkan grafik response system hanya sampai dengan sekitar 30 second di sini. Sedangkan untuk yang pada live view ini di sini sampai 150 time-nya, dan terlihat bahwa lambat laun akan stabil nilainya. Dan untuk response system tail juga di sini telah sama dengan yang dilakukan pada software live view. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang saya berdasarkan penjelasan saya, mohon maaf sebelumnya, dan saya juga terbuka terhadap kritik dan saran untuk agar kedepannya saya menjadi tentunya lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.